observasi, catatan anekdot, portofolio atau kumpulan kerja anak, asesmen kinerja, asesmen kemampuan, dan yang terakhir asesmen diri. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Indah Putri Lestari, NIM 205-2041. Selanjutnya saya akan mempresentasikan nomor 3, yaitu jenis-jenis metode pengembangan kognitif. Pada poin A, yaitu metode bermain. Bermain merupakan salah satu metode yang wajib digunakan dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini, karena masa-masa anak usia dini, anak masih gemar-gemarnya bermain, dan dengan hal ini, bermain bisa dilakukan dengan belajar dalam meningkatkan tumbuh kembangnya. Prinsip belajar melalui bermain atau bermain sambil belajar dalam pendidikan anak usia dini akan sangat berpengaruh dalam potensi yang dimiliki anak. Piaget dan Morrison meyakini bahwa permainan meningkatkan kognitif dan merupakan sarana untuk membentuk pengetahuan anak tentang dunianya. Vygotsky juga meyakini interaksi yang terjadi dalam permainan sangat penting bagi anak. Ia meyakini bahwa anak mempelajari keterampilan sosial seperti kerjasama dan kolaborasi yang mendukung dan meningkatkan perkembangan kognitif mereka melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dalam bermain ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan metode ini salah satunya adalah dapat mendorong minat anak untuk belajar. Dengan bermain, anak bisanya tidak menyadari bahwa ia sedang belajar sesuatu, sebab yang menjadi fokus utama mereka adalah ketertarikan terhadap permainannya. Adapun kelemahan metode ini dilakukan jika tanpa persiapannya matang, maka ada kemungkinan tujuan-tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal, karena anak bisa saja terlalu larut dalam proses bermain, apalagi misalnya guru masih kurang memperhatikan tahapan-tahapan pembelajaran melalui metode ini. Yang poin B adalah metode bercerita. Metode bercerita adalah metode yang dilakukan pendidik dalam memberikan pengetahuan serta wawasan terhadap anak. Dalam bercerita harus diimbangi dengan ketertarikan anak pada cerita yang diceritakan pendidik, dan cerita yang diceritakan harus mengandung unsur pembelajaran, baik dalam bentuk nasihat, pesan, serta amanah, atau bisa saja hanya bentuk dongeng yang hanya dapat membuat anak senang dan terhibur. Dalam kegiatan bercerita, anak dibimbing mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan cerita. Melalui metode bercerita, anak akan dapat mengembangkan kemampuan bahasanya, dapat mengolah bahasa yang didengarnya dengan bahasa yang sederhana, sehingga metode bercerita berpengaruh terhadap kemampuan kognitif anak. Poin C, terdapat metode karya wisata. Metode karya wisata ini adalah metode pengajaran yang dilaksanakan dengan cara mengajak anak-anak keluar kelas untuk dapat memperhatikan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pembelajaran yang sedang dibahas atau menunjukkan langsung kepada objek-objek tertentu. Sedangkan poin D, terdapat metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk penyajian pembelajaran dan memungkinkan anak berperan aktif dalam proses percobaan agar dapat membuktikan suatu pertanyaan apa yang telah dipelajarinya. Dan yang ke-E ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab dapat diartikan sebagai format interaksi antara guru dengan anak melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari anak, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri anak. Adapun tahap-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan persiapan tanya jawab. Langkah persiapan ini dimaksudkan agar guru selalu membuat daftar
mereka menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran. Salah satunya yaitu metode pemberian tugas. Tugas adalah suatu pekerjaan yang menuntut pelaksanaan untuk diselesaikan. Tugas dapat diberikan dalam bentuk kelompok atau individu. Teknik pemberian tugas atau resitasi biasanya digunakan dengan tujuan agar anak memiliki hasil belajar yang lebih mantap. Karena anak melaksanakan latihan-latihan selama melakukan tugas, sehingga pengalaman anak dalam mempelajari suatu sesuatu dapat lebih terintegrasi. Dan yang D, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik atau cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, kejadian, urutan melakukan sesuatu kegiatan atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun tiruan melalui penggunaan berbagai macam media yang relevan dengan pokok bahasa untuk mendorong siswa agar kreatif dalam memahami suatu materi anak dan stimulus yang tepat, maka metode demonstrasi dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya yaitu metode mengucap syair. Metode mengucap syair adalah suatu cara menyampaikan sesuatu melalui syair yang menarik yang dibuat guru untuk sesuai supaya dapat dipahami anak. Metode mengucap syair merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu isi materi mengenai tema yang dibahas. Selanjutnya, guru dituntut agar memiliki kreativitas yang tinggi dalam membuat syair yang sesuai dengan tema dan subtema yang telah dirancang. Metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah suatu dramatisasi untuk memecahkan suatu masalah yang dramatisasikan yang tidak menggunakan bahan tertulis. Tujuan metode sosiodrama untuk melatih anak mendengarkan dan menangkap cerita singkat dengan teliti. Selanjutnya, manfaatnya. Metode sosiodrama salah satunya siswa selalu belajar dari meniru atau menduplikasikan tindakan orang lain atau orang lain termasuk orang tua mereka atau teman sebaya. Tahapan dalam metode sosiodrama itu ada 6. Yang pertama, menentukan situasi sosial yang akan didramatiskan. Yang kedua, memilih pelaku